Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, minggu terakhir di setiap bulan kita lanjutkan kajian kita. Saya lupa nih Pak, kita udah selesai belum jenazah apa masih pertengahan ya? Apa sudah selesai? Belum selesai ya. Terus kita sudah memandikan dan mengafani dan mensolatkan ya Pak. Mensolatkan sudah ya. Baik, kita masuk ke tahapan berikutnya. Setelah jenazah kita mandikan, lalu kita kafankan dan kita sholatkan, lalu kita lanjutnya adalah membawanya ke perkuburan, atau kita sebut dengan peristirahatan terakhir umah masa depan, ke kuburan. Itu membawa jenazah. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membawa jenazah ke kuburnya, ada beberapa sunnah. Yang pertama, berjalan sedikit cepat, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari di kitab tarikhnya. Imam Bukhari itu kan ada Sahih Bukhari, ada juga Tarikh Bukhari, ada juga Adabul Mufrad. Jadi kalau ingin mengambil dari hadis Bukhari itu ada 3 kitab induknya. Yang biasa kita lihat di hadisnya itu namanya Sahihul Bukhari, sekitar 7 ribuan. Dari 600.000 disaring sama Imam Bukhari jadi 300.000, saring lagi jadi 7.000. Nah, tapi selain itu ada beliau juga beberapa riwayat di tarikhnya, ada Tarikhul Bukhari. Juga ada kitab yang khusus beliau karang juga, namanya Adabul Mufrad. Ya, tapi yang paling sahih itu di sahihnya itu. Maka beliau menamakan kitabnya Sahihul Al-Jami'us Sahih, beliau katakan. Nah, dalam kitab tarikhnya disebutkan bahwa ketika wafat sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'ad, Nabi minta sahabat membawa jenazahnya berjalan tapi agak sedikit, bukan cepat tapi agak sedikit cepat. Jadi jangan terlalu lama ketika membawa keranda itu, tapi agak sedikit jalannya itu, agak sedikit cepat. Kecuali memang kalau itu dalam prosesi memang seperti itu. Seperti misalnya kita lihat kalau yang meninggal itu militer, biasanya kan agak lambat memberi penghormatannya, itu nggak apa-apa. Ini kan sunnah. Sunnahnya kalau memang tidak ada protokol seperti itu, maka ketika membawa jenazah itu berjalan itu agak sedikit cepat. Kemudian yang kedua, kan kita sudah sebutkan bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang menghadiri sholat jenazah, maka dia mendapatkan 1 qirot pahala. Sahabat tanya, 1 qirot berapa itu ya Rasulullah? Baru tahu ada hitungan pakai qirot-qirot. Kata Nabi, 1 qirot itu beratnya seperti gunung Uhud. Nah, itu bagi yang ikut mensolati. Bagi yang mengantarkan, kata Nabi, jenazah saudaranya sampai ke kuburnya, itu mendapatkan 2 qirot. Nah, mengantarkan itu bagaimana kata ulama? Apakah duluan datang, apa kita mengiringi? Nah, yang namanya mengiringi atau tasyi' itu dalam bahasa Arab itu otomatis mengiringi itu berarti apa? Di belakang kita. Keranda dulu yang jalan, baru kita. Kalau misalnya pakai ambulan, pakai mobil jenazah, ya kita berarti di belakang mobil jenazahnya. Bukan kita yang datang duluan, tidak. Nah, kecuali bagi mereka yang memang ditugaskan untuk mengurus pekuburan secepatnya, nah, itu silahkan dia datang duluan karena dia yang mengurusi, misalnya untuk memastikan tempat atau kursi-kursi atau letak-letak duduk atau posisi nisan di mana, dia duluan datang sebagai panitia misalnya, itu tidak ada masalah. Yang ketiga, dalam hadis riwayat Bukhari, Baihaqi dan Abu Dawud disunahkan
mengantarkan jenazah itu berjalan kaki, bukan berkendaraan. Kecuali kalau memang jenazah kuburannya jauh, maka kita boleh sunnah, maksudnya boleh sunnah berkendaraan, tapi kira-kira 100 meter sebelum kuburan kita berhenti, parkirkan kendaraan dan kita berjalan, itu lebih utama. Para sahabat itu tidak ada yang mengiringi dengan berkendaraan. Ya wajar sih Pak, karena dekat kan. Dari Masjid Nabawi ke Baqi itu kan mau masuk pakai kendaraan kan dekat sekali. Tapi memang dalam lafaz hadis seperti itu. Nabi menyuruh kami ketika mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, bukan dengan berkendaraan. Ya tapi kan itu kan konteksnya, ya Pak. Teksnya, kalau konteksnya kan tergantung. Kalau memang jauh ya nggak mungkin kita berjalan kaki. Kemudian tidak mengiringi jenazah dengan api, itu juga hal yang dimakruhkan. Karena kalau kita mengiringi jenazah dengan api, itu dianggap menyerupai penyembah api atau agama Majusi. Orang Majusi itu kan nyembah api. Selalu kalau membawa jenazah dia iringi dengan api. Nah, kita tidak. Gimana kalau malam hari pakai obor? Kalau memang malam hari dan harus dikuburkan pada malam itu, maka dibolehkan pakai obor sebagai penerang, bukan api sebagai pembawa itu seperti itu saja. Lampu segala macam boleh kalau memang itu untuk penerang. Kemudian disunahkan bagi kita yang sedang duduk, kalau ada jenazah melintas, sunahkan bagi kita untuk berdiri sebagai penghormatan. Jenazah apapun itu, mau itu muslim ataupun kafir sekalian. Apa? Karena Nabi pernah berdiri ketika dilintasi oleh jenazah Yahudi, sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, ngapain berdiri? Kenapa emang? Dan itu yang lewat jenazah orang kafir. Jenazah orang Yahudi itu yang lewat, ngapain kita berdiri? Kata Nabi, bukankah dia manusia juga? Kata Nabi seperti itu. Sini menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang mencapai kesempurnaan, sehingga kita harus memberikan penghormatan kepada mereka. Kita kan nggak yakin Pak, kalau dibilang kita yakin pada agama, ya siapa yakin gitu aja. Kita yakin tuh bohong, kita tuh bohong kalau yakin tuh Pak. Kalau yakin itu mati, itu baru yakin tuh. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Apa itu keyakinan kata ulama? Al-maut, mati. Kalau mati itu Pak baru kita yakin. Sekarang kan ya percaya Pak, percaya, yakin belum tentu. Yakin belum tentu sekarang. Kalau percaya ya. Kalau percaya Allah Tuhanmu, percaya kita. Nabi Muhammad, ya, ada surga, ada neraka, iya kita percaya. Ya pernah lihat nggak? Enggak. Itu makanya kita masih belum yakin. Kapan mau lihatnya? Mati itu. Nah, kalau mati baru kita yakin. Makanya di Al-Quran mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa kita ta'lamun itu kapan? Nanti ketika mati itu. Keyakinan itu nomor satu adalah ketika mati. Udah mati, benar ya, ada kematian. Itu satu, yakin itu mulai. Lalu ditampakkan tempat kita di surga dan di neraka, di alam barzah itu. Ini loh tempatmu nih. Itu kita makin yakin itu. Tapi ya yakin tapi belum, hakul yakin belum. Nanti ketika kita mati lagi, ketika tiupan Israfil yang pertama kita mati lagi, lalu terjadilah hari kiamat, kemudian ditrompet lagi, kita bangun lagi, semakin yakin. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semakin yakin, wah benar ya ternyata ada surga dan neraka itu. Nah, begitu ditampakkan pintu surga, ini loh surga, tambah yakin lagi. Begitu sudah masuk, nah baru yakin, seyakin-yakinnya gitu. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawnal jahim thumma la tarawnaha ainal yaqin. Tuh ainul yaqin tuh yang tertinggi. Sekarang percaya doang Pak kita. Buktinya kalau ada Az-Zahra bikin pengumuman misalnya, contoh Pak, kita yakin apa percaya sih Az-Zahra bikin pengumuman misalnya.
yang sholat subuh di Azhara tanggal 24 September akan diberi kompensasi oleh Azhara satu orang 500.000. Pak Yani ngomong gitu waktu pengumuman Jumat. Rame nggak Pak kira-kira Pak? Penuh. Penuh Pak itu. Oh penuh karena yakin nih Pak Yani. Tapi kalau Pak Yani bilang bahwa sekalian, kalau kita sholat subuh tanggal 24 ini September berjamaah, percayalah Nabi itu bilang sholat subuh berjamaah itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ada Pak yang datang. Tapi kalau tanya percaya nggak? Percaya. Percaya ya, kata Nabi bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Percaya bapak-bapak? Percaya. Besok subuh Pak ada yang datang. Nah, jadi kita ini percaya aja kan. Maka yakinnya kapan? Ya mati itu. Mati itu yakinnya. Jadi kalau guru-guru saya kalau debat-debat sama orang-orang yang sebeda pendapat, udahlah, saya meyakinkan Anda dengan dalil juga capek, tunggu kita mati sama-sama. Kita lihat siapa yang benar gitu. Jadi kematian itu membuat iman kita tuh full. Yakin itu. Nah makanya Nabi menghormati jenazah Yahudi yang lewat itu. Kenapa? Kata Nabi dia juga manusia yang sudah mencapai suatu keyakinan. Udah sampai ini. Bahkan kita sama iblis Pak kalah kita Pak. Kita suka ngejek iblis. Kita sama iblis yakinan mana? Lebih hebat iblis dari kita Pak. Kalau soal pengetahuan iman itu. Ya dia udah pernah ketemu Nabi Adam. Dia pernah dialog sama Allah. Kata Allah sujud, iblis enggak. Yakin itu. Dia udah tahu Allah itu. Iblis itu. Makanya kata ulama sufi itu, iblis itu ma'rifatnya nomor 1. Kalah manusia. Kalau kita belum pernah dialog sama Allah, dia pernah itu iblis. Nah, cuma sombong menutupinya sehingga ya kalah dia. Makanya di jenazah apapun yang lewat di hadapan kita, kita menghormati. Karena dia sudah mencapai kesempurnaan dengan wafatnya dia. Kemudian apa hukumnya perempuan yang mengiringi jenazah? Pendapat yang terkuat dari para ulama, dan itu di mazhab Imam Syafi'i juga, pendapat mayoritas ulama. Rata-rata Pak kalau kita belajar mazhab 4 mazhab, itu pendapat Imam Syafi'i jarang yang sendirian. Pasti beliau jadi pendapat mayoritas. Sedikit beliau yang sering sendirian itu Imam Abu Hanifah, itu sendiri pendapatnya. Nah mayoritas ulama berpendapat wanita itu boleh mengiringi jenazah, tetapi selama tidak menimbulkan fitnah. Karena beberapa hadis sahih meriwayatkan seperti perkataan Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu istri Nabi, dia mengatakan bahwa Nabi melarang ke kami untuk berziarah, tetapi bukan dengan larangan yang tegas. Ummu Atiyah itu ya, seorang sahabat Nabi. Nabi melarang kami perempuan untuk mengiringi jenazah, tapi bukan dengan larangan yang tegas. Nabi masih takut ada sisa-sisa jahiliyah. Karena kita tahu kan dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Rasulullah di awal-awal Islam. Jadi katakan kuntu nahitukum an ziyadil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu kata Nabi, aku melarang kalian berziarah kubur. Tapi sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan akhirat. Karena masih ada sisa-sisa jahiliyah, takut sahabat tadi enggak kuat imannya, lalu mereka meratap. Karena meratap itu merupakan adat kebiasaan bangsa Arab. Kalau ada meninggal itu mereka keliling mukul-mukul dada. Halakal Arab, celakalah bangsa Arab. Wah, si fulan telah wafat gitu. Nabi enggak mau itu terjadi. Nah, tapi ketika sahabat imannya sudah kuat, sudah hebat, kata Nabi silahkan berziarah. Nah perempuan kan kadang-kadang hatinya masih kurang. Nabi mengatakan jangan, tapi kata Nabi ya silahkan. Jadi larangannya itu bukan larangan tegas, itu yang disebut dengan makruh, bukan abu-abu lain. Itu kata si Panji Gumilang itu yang di penjara sekarang, Zaitun gitu. Itu parah itu. Dia bilang hukum makruh itu hukum abu-abu, nggak jelas. Bukan nggak jelas. Begitulah fleksibelnya Islam. Maka itu ada yang tidak haram tapi makruh saja. Begitu, bukan abu-abu itu tidak. Jadi kalau ada kalimat lebih baik di Al-Quran, ada beberapa Al-Quran mengatakan lebih baik tinggalkan. Lebih baik itu berarti ya kalau ditinggalkan lebih baik. Nah, ini orang kalau belajar
belajar agama sedikit hanya pakai logika tuh ya kayak Panji Gumilang ini. Karena udah tobat Pak katanya, mau minta maaf, mau bikin pernyataan di Majelis Ulama Indonesia dan ingin mengumpulkan MUI dan ingin minta maaf. Enggak tahu strategi apa lagi dia nih. Kan seperti itu. Nah, dalam sebuah riwayat hadis juga pernah seorang wanita menangis di hadapan makam ayahnya lalu dibentak oleh Umar. Kata Nabi, biarkan Umar dia menangis, kau enggak tahu kehilangan seseorang. Biarkan dia menangis, jangan kau marahi, kata Nabi SAW. Baik, itu adab-adab kita mengiringi atau membawa jenazah. Lanjut, kemudian menguburkan. Nah, kadar minimal daripada kuburan. Minimal dari kuburan itu adalah satu, dia berbentuk lubang, kemudian dia tidak tercium bau busuknya dan tidak terjangkau dari binatang buas. Itu aja. Berapa dalamnya? Ya minimal ketika kita masukkan jasadnya tidak tercium baunya atau nggak bisa dijangkau oleh binatang buas, serigala atau anjing yang suka mengorek. Dulu kami waktu di Madinah Pak, ada Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam lagi haji waktu itu. Lalu dia hadir di majlis duha kita ya, di Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid tahun 95 nih Pak. Saya cerita tahun 95. Karena sekarang beliau nggak boleh lagi ngajar itu. Karena kita tahu Arab Saudi itu kan ya, Salafi, Wahabi. Semenjak tahun 2010 udah ditutup tuh pesantren kita di sana. Nggak boleh lagi guru-guru kami mengajar, membuat kajian di pesantren kami itu. Karena mazhabnya beda lah segala macam. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i saat itu. Saat masih boleh dulu hadir Menteri Luar Negeri Brunei pada saat itu. Lalu dia bertanya, saya boleh bertanya, silakan. Di Brunei ada rencana untuk membuat kuburan, tapi nggak tahu Pak ya terrealisasi apa nggak, saya nggak tahu nih. 95 ada rencana kami di Brunei Darussalam membuat kuburan itu supaya hemat tanah, membuatnya itu kayak apartemen Pak, bertingkat. Nah, itu dalam tinjauan syariah atau Islam itu bagaimana waktu itu ditanya. Kata guru kami, ya silahkan. Yang penting satu, dia berbentuk lubang yang dimasukkan. Yang kedua, tidak tercium baunya dan tidak terjangkau oleh binatang buas. Boleh. Tapi itu tidak afdol. Yang afdol adalah tingginya semeter gitu ya. Sampai orang mengangkat tangan. Tapi kalau untuk sah, untuk boleh, itu boleh, nggak ada masalah. Baik. Sunnahnya bagaimana? Dalam hadits Tirmidzi didalamkan itu kuburan sunnahnya. Seberapa kadar sunnahnya? Seperti orang normal berdiri lalu mengangkat tangannya. Sekitar 1,5 meter sampai 2 meter sunnahnya. Kita berdiri, angkat tangan. Nah, sekitar hampir 2 meter lah. Itu sunnahnya, dalamnya seperti itu. Kalau di kita insya Allah bisa ya Pak. Kalau di Kalimantan nggak bisa Pak. Kalimantan itu 1,5 meter udah keluar air. Sehingga kalau beberapa jenazah yang dimakamkan di tanah rendah, bukan di pematang. Kalau pematang kan kayak pesisir tuh laut aman, itu tanahnya kan tidak basah, tidak gambut, tidak rawa. Tapi kalau di kuburan-kuburan yang ada yang rawa itu, saya lihat langsung ya Pak. Jadi kalau di Kalimantan itu selalu siap-siap kalau menguburkan jenazah itu pasti bawa genset sama mesin penyedot air. Kecuali kalau kuburannya di sebelah masjid. Nah itu kadang-kadang nggak usah pakai genset, cukup pakai kabel panjang dicolokkan ke masjid atau ke rumah. Tapi kalau kuburan itu di sekitarnya nggak ada colokan listrik, mereka bawa pakai genset biasanya itu. Nah, itu digali makamnya, itu nggak 1,5 meter itu udah keluar air Pak.
Nah, itu disedot dulu, lumpur udah kering, baru jenazahnya dimasukkan, baru ditutup lagi. Makanya di sana kalau di Kalimantan itu Pak, jenazah itu wajib, maksudnya bukan wajib secara Islam, secara adat itu wajib pakai peti, walaupun bukan peti mahal, papan cukup, karena nggak ada dikuburkan itu dengan kain kafan murni gitu, nggak, basah dia pasti, makanya ditaruh dilapisi papan itu. Nah, itu seperti itu. Baik, jenis kuburan dalam fikih itu ada dua, ada namanya syak. Ada syak, ada namanya lahat. Kalau lahat itu adalah membuat liang kubur itu di dinding. Saya nggak tahu di Tangerang sih rata-rata tanahnya kuat itu lahat. Kalau ini misalnya kuburan, ini kuburan misalnya ini lubang kubur ya sebesar ini, mayatnya raksasa misalnya lah, sebesar inilah lubang kuburannya. Di mana dibuat lahat di dinding. Nah, di sini kita buat lahat. Kita apa? Kita lobangin. Nah, lalu jenazahnya masukkan ke situ, dadanya menghadap kiblat. Dadanya ini menghadap kiblat. Masukkan. Baru ditutup papan, baru gini ya Pak, di sini gitu ya. Rata-rata di dinding ya. Nah, seperti di Arab Saudi ya Sumatera rata-rata seperti itu. Nabi juga dimakamkan secara lahat di dinding kubur, ditaruh dinding seperti itu. Bahkan Nabi katakan ilhadu, kata Nabi, kuburkanlah secara lahat, kata Nabi SAW. Nah, yang kedua namanya syak. Syak itu bukan di dinding, tapi di dasar. Nah, ini di Kalimantan nggak bisa lahat Pak, longsor. Kalau dikasih di lahat dia pasti jatuh dia. Makanya dimakamkan itu lubangnya di mana? Di dasar kuburnya, di tengahnya itu, di tengah ini Pak, gitu lubang. Jenazahnya miring ke kanan, taruh, baru kasih papan, baru dikasih tutup dengan tanah. Mana yang afdol? Apakah syak atau lahat? Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan kalau tanahnya itu tanah keras, seperti di Arab, ya kita di Jawa rata-rata keras tanahnya, Sumatera juga, maka yang afdal adalah lahat. Tapi kalau tanahnya itu gembur, lembek, rawa, yang bisa longsor, maka yang afdal adalah syak. Makanya taruh di tengah. Orang itu kacepuri mereka bilang itu, taruh dilobangi di tengah. Setahu saya selain Kalimantan saya nggak pernah lihat itu syak, selalu adalah lahat. Nah, gitu. Sunnahnya memang lahat kalau tanahnya itu adalah keras. Baik. Itu afdol ya Pak, afdol. Yang paling minimal tadi dia lobang, lalu badan mayat bisa tidak tercium baunya dan tidak terjangkau dari binatang buas. Dah cukup. Tapi yang utama dalamnya seperti orang berdiri mengangkat tangan. Nah, kemudian disunahkan juga secara lahat kalau tanahnya keras, disunahkan secara syak kalau tanahnya itu tidak keras. Itu beberapa kesunahan dalam menguburkan. Lalu berikutnya, apalagi tidak menguburkan jenazah pada malam hari, kecuali terpaksa. Kalau memang terlalu lama menunggu, walaupun batas menunggu Nabi nggak pernah bilang. Nabi cuma bilang seperti ini, asri'u, segerakan menguburkan jenazah kalian, kata Nabi. Segerakan ya, kata Nabi. Kalau dia orang baik, biar cepat-cepat bertemu sama Allah, biar cepat-cepat dia itu mendapatkan pahalanya. Biar cepat-cepat kalian masukkan ke kuburan, ketemu muka nakir, selesai hisabnya, dia masuk ke dalam kebun dari kebun-kebun surga, kata Nabi. Kalau dia orang jahat, maksudnya orang jahat gimana? Orang ahli maksiat, biar kalian segera selesai dari kewajiban. Karena orang maksiat pun kan wajib kita mandikan Pak, tetap. Maka kata Nabi, segerakanlah penguburan jenazah kalian. Kalau dia orang baik, biar cepat mendapatkan pahala dari Allah. Kalau dia orang yang tidak baik, biar kalian cepat-cepat selesai dari kewajiban.
Nah, berapa lama itu segerakan? Nggak pernah Nabi memberikan batas. Ya, kan Nabi nggak bilang menit 2 menit, nggak ada jam zaman Nabi. Atau Nabi nggak bilang sekian gitu, nggak pernah. Maka dalam usul fikih, setiap permasalahan yang Nabi tidak pernah menentukan berapa masanya, lain dengan jamak qasar. Nabi tentukan, kata Nabi, janganlah menjamak kecuali di 16 farsakh. 16 farsakh itu kita ukur 80 km. Ada. Kan jelas itu Nabi memberikan jarak. Tapi ada seperti misalnya zakat fitrah, Nabi katakan 1 sok, ada, kan? Nah, tapi kalau sesuatu yang Nabi nggak pernah memberikan batasan atau masa, itu kembali ke uruf namanya, kembali kepada kebiasaan kita. Nah, di kita kira-kira berapa lama itu kebiasaan itu? Ini udah terlalu lama. Nah, itu berapa kira-kira? Nah, tapi ada ulama yang menentukan minimal sebelum badan mayat itu bau. Kalau sudah badan mayat itu tercium bau, berarti itu haram sudah. Itu kita udah berdosa sudah. Berarti itu sudah terlambat dalam menguburkannya. Nah, kalau di uruf itu macam-macam ya Pak. Kalau Islam di Amerika itu Muhammad Ali itu wafat kalau nggak salah hampir 3 hari ya Pak, baru akhirnya dimakamkan itu. Nah, proses itu panjang sekali, sambutan itu hari terakhirnya. Itu nggak boleh sebetulnya kalau dalam Islam kita itu nggak boleh. 3 hari itu udah keterlaluan itu sudah, hanya kan dia dibalsam mungkin sehingga tidak bau. Ada di beberapa daerah itu 12 jam boleh sambil nunggu ahli waris yang datang. Itu biasanya kami tunggu ya Pak. Lagi kalau meninggalnya pagi, dia tunggu sampai sebelum maghrib. Ada, itu macam-macam beda. Ada yang nggak bisa tunda. Pokoknya kami nggak bisa lebih dari 6 jam. Nah, makanya fikih bagaimana melihatnya? Fikih melihatnya jangan sampai badan mayat tercium. Kalau sudah baunya tercium, itu haram. Satu. Yang kedua, kalau memang tidak ada menunggu lagi, segera. Tapi kalau menunggu anaknya mau lihat atau apa gitu, itu boleh. Kalau misalnya jangan sampai malam, itu biasanya kalau kita sampai malam gitu. Kalau udah menjelang malam, maaf kami nggak bisa nunggu lagi. Nah, itu banyak juga seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Tapi kalau semua ahli waris ada, itu segera. Dan nggak ada lagi yang ditunggu, itu ya segera saja dimakamkan. Kemudian sunnah berikutnya, ketika memasukkan jenazah dalam mazhab Imam Syafi'i Pak ya, didahulukan itu kepala dulu dimasukkan. Kalau jenazah ini kepalanya dulu. Kalau kita kan enggak, kita satu badan gini semua. Itu boleh saja. Tapi afdolnya adalah kepalanya dulu yang dimasukkan. Cuman kita repot Pak kalau seperti itu. Maka rata-rata masuknya langsung sekaligus satu badan. Nah, sekaligus. Enggak apa-apa. Itu teknis saja, itu hukumnya boleh-boleh saja. Kemudian orang yang masukkan jenazah sunahkan berjumlah ganjil. Jangan 2 orang, jangan 4 orang. Nah, disunahkan itu keluarganya sendiri, keluarga terdekat 3 orang lah minimal, ganjil, yang menyambut jenazah itu di lubang. Kadang-kadang, wah Ustaz, kenapa? Ini nggak ada yang mau nih, anak-anaknya nggak mau kotor lah, nggak mau itu. Ini parah juga seperti ini. Maka minimal 1 lah anaknya ikut. Jangan 3-3-nya orang lain, jangan 3-3-nya petugas, anak buah Pak Amil semua. Jangan, harus adalah 1 yang keluarganya itu yang ikut. Kalau afdolnya anaknya semua itu, suaminya bahkan ikut menyambut semuanya, itu lebih afdol lagi gitu. Memang kadang-kadang kan nggak ngerti, nggak tahu kami gitu. Karena gimana masukkannya, buka kain kafannya, apa doa yang dibacakan ketika meletakkan jenazah ke liang lahatnya, itu banyak yang nggak tahu. Yang nggak tahu seperti itu ya berarti ada Pak Imam yang di bawah itu yang ngambil itu. Nah, ambillah 1 keluarga dari mayat itu, dari jenazah, untuk menemani, minimal kita melakukan kesunahannya tadi. Kemudian setelah dimasukkan ke kuburnya, jenazah itu dihadapkan kiblat dadanya.
yang dihadapkan kiblat, ya otomatis dia berbaring di atas lambung kanan. Kalau kiri bagaimana? Enggak masalah, yang penting dadanya menghadap kiblat. Tapi yang afdal adalah kanan. Seperti kita tidur, Pak. Kita tidur kan kalau bisa berbaring, ya baiknya itu adalah berbaring menghadap kanan, bagusnya kalau tidur kan seperti itu. Lalu dibuka tali pocongnya itu dan dikenakan pipinya itu ke tanah atau diganjal dengan batu. Jadi sentuhkan badan mayat itu dengan tanah. Kecuali tadi saya bilang, Pak, di Kalimantan Barat itu nggak mungkin karena basah, becek, sehingga mereka pakai papan itu biasanya. Tapi kadang-kadang ya Pak Imam tuh nggak kehilangan akal, tanahnya diambil, dimasukkan ke papan tadi, kenakan ke pipinya, nggak apa-apa. Itu supaya dari tanah kembali ke tanah dan akan keluar lagi dari tanah itu. Nah, seperti itu kan kita nanti kan dari tanah dimasukkan ke tanah, nanti bangkit lagi dari tanah seperti itu. Kemudian ketika meletakkan jenazah kita ucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Itu ketika kita masukkan dalam jenazah tadi. Buka, kenakan ke pipinya itu satu, batu atau tanah biar dia kena. Kemudian setelah itu kita taruh papan, kalau syak di sini, kalau yang lahat di sini kita taruh papan, baru kita taburkan papan itu dengan tanah sebanyak 3 kali. Nah, dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, setelah Nabi menguburkan sahabatnya dan memasang labinnya, papannya itu, lalu Nabi menabur 3 kali, 1, 2, 3 kali. Yang di atas juga silakan ditabur. Nah, apa yang Nabi baca ketika menabur itu tidak ada yang Nabi baca. Hanya di hadis Nabi itu menaburkan 3 kali. Tapi ulama menganjurkan. Daripada bengong gitu ya Pak, apa yang kita baca? Imam Nawawi dalam kitab Adhkar An-Nawawi menganjurkan, dia mengatakan ulama mazhab kami di kalangan mazhab Imam Syafi'i menganjurkan pada taburan pertama kita membaca ayat Allah, minha khalaqnakum, dari tanah inilah kami menciptakanmu, kata Allah. Terus pada taburan yang kedua kita baca wa fiha nu'idukum, dan dengan di sini juga kami mengembalikan kalian. Lalu pada taburan yang ketiga kita bilang wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sinilah kami mengeluarkan kalian kembali. Karena kita dari tanah hancur, kembalikan ke tanah, semua badan kita hancur kecuali satu anggota tubuh kita yang nggak hancur itu. Semuanya hancur itu, tapi ada satu organ yang nggak hancur itu, yaitu adbuz zanab. Apa adbuz zanab itu? Yaitu tulang ekor di sini. Nah, itu katanya nggak hancur. Nah, dari situ lagi nanti kita diciptakan kembali. Nah, makanya itu sunnahnya seperti itu. Baik, sunnah berikutnya, kuburan setinggi 1 jengkal, nggak usah terlalu tinggi kuburan itu. Hingga kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku disuruh oleh Nabi untuk meratakan berhala-berhala yang menjulang dan kuburan-kuburan yang tinggi. Jadi sunnahnya itu 1 jengkal, bahkan bagus lagi Pak, rata. Nah, sejengkal itu disunahkan hanya untuk supaya pengingat, sebagai tanda. Karena zaman Nabi kan nggak ada nisan, maka Nabi itu biasa untuk nandai kuburannya itu biasanya Nabi letakkan batu. Ketika Nabi memakamkan Utsman bin Maz'un, ada sahabat namanya Utsman bin Maz'un, itu sahabat yang wafat di Madinah pertama, bukan Utsman bin Affan ya Pak. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang wafatnya belasan tahun setelah Nabi. Sahabat namanya Utsman bin Maz'un itu wafat, lalu Nabi kuburkan.
Terus Nabi letakkan batu di atasnya. Sahabat bingung, loh, kami biasanya nguburin orang gitu-gitu aja, nggak pakai taruh di atas sesuatu. Nabi taruh di atas sesuatu. Ya Rasulullah, kenapa kau letakkan batu? Kata Nabi, supaya aku tahu ini makamnya Utsman. Kata Nabi, itu sebagai tanda, ciri, oh ya. Atau di daerah misalnya yang seperti Kalimantan Pak, ada beberapa daerah longsor, itu boleh ditinggikan itu, bahkan di semen boleh, untuk supaya kuat. Tapi kalau yang kira-kira tanahnya pun sudah kuat, bagusnya memang adalah rata. Dan ditaruh sesuatu di atasnya sebagai penanda. Nah, nisan itu seperti itu Pak, intinya penanda. Karena kita kan termasuk, ya kita bersyukur lah ya, kita bangsa yang bisa menziarahi neneknya walaupun sudah meninggalnya sudah 30-40 tahun yang lalu. Bisa Pak, kita masih ketemu kuburnya selama bayar aja uang rokok sama si itu kan, ada itu ya. Nenek saya meninggal, saya kelas 6 SD tahun 91. Saya ke sana 2 tahun lalu, dapat. Itu pentingnya nisan itu, dapat. Jadi kalau kita di Arab Saudi Pak, nggak dapat Pak. Mbah Mun yang meninggal mana ada, mana bisa lagi Bapak lihat makamnya, nggak ada. Teman saya meninggal mana bisa lagi, karena udah mana ada cari nisan, nggak boleh sana nisan. Sana kasih batu aja, susah gitu. Nggak bisa apa-apa sekarang di sana. Jadi yang meninggal saudaranya dikuburkan di sana, tinggal lihat aja. Nah di sinilah ada yang mana persisnya, nggak tahu, udah nggak bisa lagi gitu. Apalagi kan di sana jenazah itu dibongkar. Kalau sudah sekian 7 tahun, 8 tahun, ganti jenazah baru. Karena kan kuburannya kuburan massal. Kalau kita kuburan kan masih ada yang belum diguyur. Kalau di sana nggak bisa kuburan sebesar kita Pak, yang nggak makan tanah. Jadi jenazah sekian lama ambil tulang sama taruh, ganti lagi jenazah yang baru. Baik. Kemudian disunahkan juga setelah menguburkan jenazah, kita jangan langsung pergi, tetapi berdoa di atasnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, setelah menguburkan jenazah, Nabi bilang, ayo, kata Nabi, kumpul. Terus kata Nabi, istaghfiru li akhikum, ayo istighfar, minta ampun kepada Allah untuk akhikum, untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu tathbit, minta sama Allah supaya dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu. Fa innahul anis'al, sekarang nih dia nih lagi ditanya nih, kata Nabi gitu. Makanya sunnahnya memang setelah kita menguburkan jenazah, kita doa kepada Allah, istighfar kepada ya Allah, Allahumma firlahu, ampunin buat dia, ya Allah mudahkanlah dia menjawab, tetapkanlah dia pada jawabannya. Begitu dalam hadis riwayat Abu Daud. Maka itu disinilah masuk talqin tadi. Nah, kalau ditanya tentang talqin, orang Muhammadiyah nggak mau terima Pak. Karena talqin itu katanya membocorkan soal. Kalau talqin itu ada nggak di dalam hadis? Ada. Hadis tentang talqin itu sangat lemah sekali. Itu apabila, wahai hamba Allah, apabila datang utusan Tuhanmu bertanya siapa Tuhanmu, katakan Tuhanmu Allah. Siapa nabimu, katakan nabimu Muhammad. Kan gitu tuh talqin tuh, situ dibaca. Adakah hadis yang sahih mengatakan itu? Tidak ada. Harus jujur, hadisnya lemah, bahkan palsu. Tapi dari hadis yang lain yang Nabi katakan tadi, yuk, sekarang kita berdoa kepada Allah, mintakan istighfar dan minta kepada Allah supaya dia bisa menjawab. Itu sahih hadisnya Abu Daud. Nah, dari situlah ulama sebagian mengatakan talqin itu sunnah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan Ibnu Taimiyah mengakui dalam fatwanya, menurut mazhab kami Hambali, talqin itu adalah sunnah. Kenapa? Karena ada hadis-hadis lain yang mendukung. Yang pertama, Nabi mengatakan, ayo istighfar kepada saudara kalian, minta kepada Allah supaya dia bisa menjawab. Nah, itu salah satu isyarat.
Tetapi bukan dengan lafaz yang seperti dengan lafaz tertentu, tidak. Dengan lafaz apapun silakan. Kata ulama yang membolehkan talqin, mentalkinkan mayat itu ternyata adat kebiasaan sejak generasi ketiga. Generasi ketiga itu berarti abad ketiga setelah Nabi. Itulah disebut dengan salaf. Kan kata Nabi kan sebaik-baiknya abad saya, kata Nabi. Lalu abad setelah saya, lalu abad setelah saya. Itu disebut dengan salaf. 300 tahun pertama. Kata ulama itu sudah dilakukan pada masa tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan pada masa sahabat. Berarti itu salah satu ide atau kreatif dari para salaf. Mereka berpikir, yuk, ini kan lagi ditanya nih, kita bocorkan aja yuk. Siapa tahu dia bisa membantu menjawab. Seperti itu. Jadi kalau talqin itu dalilnya secara hadis tidak ada tapi lemah, tapi itu merupakan perbuatan para sahabat, para tabi'in, sehingga banyak ulama yang membolehkan. Ditambah lagi kita sepakat bahwa orang yang mati itu, karena dia mengatakan nggak mungkin talqin, ngapain, kenapa? Orang udah mati kan nggak bisa mendengar. Nah ini salah. Orang yang meninggal itu bisa mendengar. Dengan bukti bahwa Nabi selalu mengucapkan salam ketika ziarah itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata ulama, kalau nggak dengar, ngapain salam? Yang kedua, ketika Abu Jahal mati dalam perang Badar, Nabi menegur jasadnya, dimasukkan ke dalam sumur. Beberapa orang-orang Quraisy itu, Abu Jahal, Syaibah, Walid bin Utbah, dimasukkan 3 musuh besar Nabi itu ke dalam sumur. Terus Nabi bilang, wahai Utbah, wahai Abu Jahal, wahai Walid, benar enggak yang aku bilang sama kalian? Gitu. Kata Umar, ya Rasulullah, ngapain kau tegur jenazah bangkai-bangkai itu? Kan dia enggak dengar, udah mati. Kata Nabi, oh tidak ya Umar, mereka dengar apa yang kita ucapkan, hanya saja kita enggak mendengar apa yang mereka jawab. Nah, apakah ini bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur? Muhammad, kau enggak akan bisa memperdengarkan orang yang sudah dikubur. Itu kalau kita baca lagi ayatnya, kalau kau tetap perdengarkan kepada mereka yang ya Muhammad, mereka akan lari tunggang langgang. Bisa Pak, orang di kuburan lari. Nah makanya man fil kubur itu kata ulama bukan yang mati, tapi yang sudah mati hatinya itu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kau nggak bisa mendakwahi orang yang sudah berada di kubur. Maksudnya udah mati itu apa? Sudah mati hatinya. Itu bahasa kias, bahasa majas dalam Al-Quran itu seperti itu. Nah sehingga dengan dari ini tadilah, kalau ada yang mentalkin jenazah dalam kuburnya silahkan Pak. Itu mazhab Ahmad bin Hanbal dan pendapat sebagian dari kalangan Asy-Syafi'iyah membolehkan talqin. Tapi bagi mereka yang enggak mau mentalkin juga enggak apa-apa, karena menganggap hadisnya tidak kuat. Yang enggak mentalkinkan silahkan, yang mentalkinkan pun silahkan. Yang kacau ini yang membid'ahkan. Kalau ada yang membid'ahkan talqin Pak, itu kualat dia. Kenapa? Karena kalau orang Salafi atau Wahabi, Bapak lihat jarang mereka berani mentalkinkan, membid'ahkan talqin, jarang. Padahal mereka tidak mentalkinkan. Kenapa? Karena mereka nggak mau, karena hadisnya tidak sahih. Tapi mereka nggak berani Pak membid'ahkan itu. Kenapa? Karena mereka itu Salafi itu mazhabnya fikih adalah Hambali. Ahmad bin Hanbal itu di mazhab Hambali talqin itu sunnah. Mereka nggak berani itu. Nah, giliran kunut, yang kunut itu adalah bukan sunnah di mazhab Ahmad bin Hanbal, tapi sunnah di mazhab Imam Syafi'i, mereka berani Pak bid'ahkan itu. Kalau kunut subuh terus-terusan bid'ah, berani. Saya bilang Anda berani, karena itu bukan mazhab Anda. Tetapi giliran talqin, Anda nggak berani kan? Karena Ibnu Taimiyah kan, itu ulama besar sekali menurut mereka itu. Kalau udah Ibnu Taimiyah, mereka bilang Syekhul Islam. Saya bilang giliran talqin kalian nggak berani membid'ahkan. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah dalam fatwanya mengatakan sunnah itu adalah pendapat Imam Ahmad. Diam semuanya, nggak ada. Saya bilang gitu. Karena Salafi itu nggak ada mazhab baru Pak. Semua tata cara fikihnya itu Hambali.
pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, sama dengan mazhab Imam Syafi'i yang lama, sama seperti itu. Maka mereka nggak berani membid'ahkan talqin. Mereka cuma bilang talqin tidak sunnah, selesai. Kalau bid'ah nggak berani. Membid'ahkan Imam Ahmad, kacau itu namanya. Dan itu membid'ahkan sahabat Nabi. Karena perilaku talqin ini sejak sahabat dan tabi'in. Nah, mereka mengaku salafi, kami ini salaf, mengikuti 300 tahun pertama. Talqin itu udah ada di situ. Sehingga beberapa guru kami mengatakan kedoifan atau kelemahan talqin itu bisa terangkat dengan perilakunya para sahabat dan tabi'in dalam mentalqin itu. Terangkat statusnya. Menjadi apa? Sahih? Enggak mungkin menjadi sahih, tapi diterima, bisa untuk dipakai. Nah, tapi Pak, saya mau gitu, yang mau talqin silakan, yang enggak juga jangan gitu. Kan kadang-kadang juga ada juga yang keterlaluan. Habis makamkan, doa sebentar, pergi. Oh, janganlah Pak, talqinkan dong, kayak nguburi kucing aja. Enggak boleh gitu. Karena dia memang enggak berpendapat dengan talqin. Ya udah, silahkan saja gitu. Baik, berikutnya setelah menguburkan jenazah disunahkan untuk lama berdiam di atas kuburan. Itu riwayat siapa? Bukhari Muslim. Dari siapa? Sahabat Nabi. Siapa namanya? Amr bin As. Siapa Amr bin As ini? Amr bin As ini kan panglima yang dulu musuh besar Nabi. Ketika perang Uhud, dia sama Khalid bin Walid mengalahkan Nabi di perang Uhud. Ketika tahun 6 Hijriah, Nabi umroh nggak boleh, digagalkan. Terjadilah perdamaian Hudaybiyah. Terus Nabi akhirnya mengalah, tidak jadi umroh, tapi tahun depan boleh datang lagi. Khalid bin Walid dan Amr bin As ini terenyuh dengan kebesaran hati Nabi itu. Akhirnya mereka masuk Islam tahun 6 Hijriah itu. Dan bahkan akhirnya mereka ikut umroh, dan bahkan mereka ikut menaklukkan Mekah bersama Nabi SAW. Tuh Amr bin As. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, dia berhasil melepaskan Masjid Aqsa dari pasukan Roma. Nah, karena berjasa pada masa Umar bin Khattab, diangkatlah dia menjadi gubernur di Mesir. Sampai dengan terjadi pengalihan kekuasaan oleh Muawiyah, Amr bin As mendukung Muawiyah memerangi Ali, dan dia itu nyesal karena dia tahu Ali yang benar, bukan Muawiyah. Nah, di akhir hidupnya dia masih gubernur Mesir. Maka Pak, makamnya Amr bin As silakan lihat di Mesir. Masjidnya lagi, Masjid Jami' Amr bin As di Mesir. Tuh, luar biasa. Panglima itu. Sahabat Nabi mulia. Nah, sebelum meninggal, kata ulama dalam hadis Bukhari Muslim, dia bilang, kalau aku meninggal, jangan cepat-cepat ninggalin saya. Gitu. Jangan cepat-cepat ninggalin saya. Tetap berada di atas kuburan saya. Kata ajudannya, berapa lama? Seperti kalian menyembelih unta, mengulitinya, memotong dagingnya, membagi-bagikannya. Berapa Pak? Unta itu. Nah itu kenapa? Kenapa Amr kau seperti itu? Nabi nggak pernah ngajarkan kita seperti itu. Kenapa kau seperti itu? Aku takut ketemu muka nakir, supaya aku ini tenang. Ada muka nakir tuh, kalian ada di atas tuh. Walaupun kita tahu muka nakir itu kan di alam arwah, bukan di atas kubur. Sempit Pak muka nakir masuk kuburan kita, sempit banget itu. Tapi kan jasad itu penghubung ke dalam roh kita. Ya, kalau kita ucapkan assalamualaikum, kita di alam kubur itu dengar, karena jasad kita itu teleponnya gitu. Kata Umar bin As, kalian tetap pokoknya di sini. Nah, itu kata ulama sunnah sahabat itu. Itu Bukhari Muslim. Nah, kata ulama di madzhab Imam Syafi'i, daripada kita bengong Pak, kan lumayan itu lamanya itu ngulitin segala macam. Daripada bengong, lakukan yang seperti Nabi suruh, istighfar. Doakan dia supaya tasbih, kata-kata Nabi itu bisa menjawab pertanyaan dari Tuhannya. Tapi kan itu juga masih luang waktunya itu. Nah, makanya para tabi'in mengatakan kesunahan Amr bin As ini lebih baik kita tambahi lagi. Ini makanya tidak bid'ah, karena ini dalam cakupan doa. Silahkan. Nabi kan bilang istighfar, minta sama Allah supaya dia bisa menjawab. Teknisnya ya terserah. Nabi juga enggak mencontohkan
terserah kita. Nah, kita nggak ada menambah ini, tapi tambah teknis sedikit. Kata ulama, tabi'in disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran di atas kuburan itu. Sehingga memang Pak, kalau bahkan itu ada riwayat dari Abdullah bin Umar ya, putra Umar bin Khattab meninggal itu, ketika meninggal, tolong setelah makamkan saya, kalian hatamkan Al-Quran di atas kubur saya. Maka di Yaman itu seperti itu Pak, habis makamkan jenazah, kita semua tetap berada di sekitar kuburan, dikasih Al-Quran sejus-sejus tuh, sejus-sejus dibaca, kasih sejus, baru baca. Udah selesai tahlilan, dihadiahkan ke mayat sama khususnya yang meninggal, lalu untuk semua penghuni kubur yang ada di situ. Setelah itu Pak, dikasih air putih, air dingin, dah pulang ke rumah masing-masing. Nggak dikasih amplop, nggak dikasih rendang Pak, nggak dikasih makanan, nggak ada. Ikhlas benar Pak ya, begitu. Kita di Indonesia nggak boleh nih, minimal nasi bungkus, nggak ada. Kasih air putih, wassalamualaikum, waalaikumsalam, udah pergi semua. Kalau yang ada uangnya nanti malam silahkan datang ke rumah, kita tahlilan sama-sama. Yang nggak ada duitnya ya sudah, paling sampai hari ketiga selesai. Seperti itu. Kalau di Hadramut tuh seperti itu. Nah makanya dalam mazhab Imam Syafi'i juga disunnahkan, kata Imam Nawawi, daripada bengong di atas itu, dihatamkanlah satu Al-Quran. Setelah itu baru ditinggalkan. Kalau enggak ya silahkan. Itu Pak yang bisa kita jelaskan tentang hal-hal sunan menguburkan. Baik, saya kira cukup untuk kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan. Baru jam 6 kurang 15, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum Tat. Ada banyak pertanyaan nih Tat. Salam. Saat tadi ada jenazah non muslim lewat, apakah kita patut juga mengucapkan innalillahi Tat? Innalillahi enggak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk jenazah non muslim ya? Iya, iya. Kemudian kalau pada saat yang tadi makam itu, kalau misalkan itu kan kayaknya saya mendapat penggambaran dari Ustadz itu makamnya itu berupa di dinding-dinding gitu ya, yang tadi Ustadz mau bilang lahat ya, dimasukin ke dalam. Itu kalau bentuknya kayak mausoleum gimana ya Tat? Kalau apa? Mausoleum, jadi bangunan tinggi, jenazah dimasukin satu. Jadi tingkat, iya. Ya, itu dulu Tat. Gimana? Iya. Ya pertama kalau ada yang meninggal Bapak Yohanes misalnya, tolong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu nggak masalah Pak sampai situ. Tapi kalau Allahumma fir warhamhu jangan gitu. Kalau cuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya memang itu kan semua kembali kepada Allah, mau kafir kan dia mau apa. Tapi ketika Allahumma fir warhamhu jangan. Itu memang nggak boleh dalam Al-Quran, nggak boleh beristighfar kepada muslim. Itu bahkan yang dimarahi siapa itu? Nabi Ibrahim sendiri dimarahi ketika pamannya meninggal, dia minta ampun pada Allah. Samanya jangan, nggak bisa, jangan disolatkan, jangan. Tapi kalau kalimat innalillahi itu nggak apa-apa. Apalagi kalimat paling kita bilang kami ikut berduka, semoga misalnya mendapatkan ampunan, itu bisa, nggak boleh karena itu memintakan ampunan. Jadi cukup ucapannya sedunia saja. Dan mereka Pak, orang Kristen juga enggak mengharapkan itu. Kenapa? Mereka bilang juga bahwa kalau ada yang meninggal di antara kami tidak doakan. Karena mereka sudah selamat oleh Tuhan Bapa. Yang kami doakan keluarganya. Dia malah mengkritik kita itu. Kenapa orang Islam kalau meninggal didoakan, memang belum diampuni. Kalau kami mati langsung surga. Nah gitu mereka. Jadi mereka sendiri memang enggak mau didoakan. Gitu kan? Seperti itu. Jadi memang cukup kita bilang ya, berduka gitu. Yang kedua, itu Pak, memang sekarang itu di Arab Saudi tadi untuk menghemat kuburan itu memang bertingkat. Satu lubang itu disekat-sekat, taruh jenazah di sini kayak kamar mayat Pak ditaruh. Iya, memang seperti itu. Apakah boleh? Kalau dalam Islam dulu terjadi lubang masal itu ketika perang Uhud. Perang Uhud itu apa? Ketika memang yang meninggal itu 70 orang, tidak cukup kain kafan. Lalu kata Nabi, ya sudah, kain kafannya itu cukupnya sampai mana? Kalau ditarik ke tutup kakinya, kepalanya terbuka ya Rasulullah. Itu kan Nabi kaget.
Sahabat bingung Pak, satu hari mati 70 itu bingung. Ketika perang Uhud itu 70 meninggal, itu nggak siap kain itu sahabat itu. Jadi dipotong-potong itu tutup kepalanya, kakinya kelihatan, tutup kakinya, kepala terbuka. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, sudah, yang penting kepalanya tertutup, kakinya ditutup pakai jerami, kata Nabi. Nah, saat itu terjadi penguburan massal Pak, satu kuburan itu 2 mayat. Nah, itu yang kata Nabi, satu kuburan pakai untuk 2, atau kalau bisa untuk pakai 3. Kemudian, ya Rasulullah, siapa dulu yang kami masukkan ke dalam lubang? Nah, seperti itu tuh. Sahabat nanya terus itu, saking hati-hatinya itu. Ya Rasulullah, satu kuburan ini 2 orang. Iya, siapa dulu yang kami masukkan? Kata Nabi, aktsarum akhdan lil Quran. Cari yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tuh yang hebat Pak. Oh yaudah, ini paling banyak hafalan ini. Ya juz amma doang enggak Pak, nanti dulu. Oh yang hafal udah Yasin itu masukkan dulu. Ya Rasulullah, kalau dua-duanya sama, itu sahabat Pak tuh nanya terus. Rasulullah, kalau dua-duanya sama, hafalannya sama ini. Kata Nabi, yang paling lama hijrah. Nah, yang paling duluan datang ke negeri ini siapa? Oh ya, ini kaum muhajirin belakangan berarti, kan Ansor dulu kan gitu. Berarti itu cara, maka boleh hukumnya ditaruh seperti itu, asalkan jangan menempel Pak jasadnya, nggak boleh kalau ditaruh tingkat-tingkat seperti itu. Tapi sebetulnya itu kan karena darurat sebetulnya. Kalau nggak sih sebetulnya satu kuburan ya 1 orang. Nah, itu saya nggak tahu juga Arab Saudi punya kebijakan itu, saya juga nggak tahu. Saya tahu dari ketua rombongan waktu itu. Mungkin Pak pada saat itu banyak sekali yang meninggal, mungkin pada saat itu. Saya turun, Ustaz, bertingkat-tingkat. Itu mungkin seperti itu untuk menghemat. Ya namanya ketika haji Pak, yang meninggalkan jumlahnya kan banyak banget itu. Tapi setahu saya kalau hari-hari biasa yang bukan haji atau bukan bulan haji, satu lubang itu 1 orang. Ya, gitu ya Pak. Pak Unggul gitu. Ada lagi? Ya, ini waktu kemarin itu ada yang wafat juga. Jadi dia bilang masukin jenazahnya pelan-pelan ya, karena kalau misalkan kesentuh batu apa pinggiran, dia masih merasakan sakit. Nah, itu apakah benar? Ya, tidak. Walaupun ada kalimat Nabi katakan pelan-pelan, karena dia seperti hidup. Maksudnya itu, kata ulama itu menghormati. Sebagaimana kita hormati dia di waktu hidup, seperti itulah kita hormati ketika dia sudah wafat. Maka itu bukan hanya masalah terkena benda keras, termasuk melihat auratnya. Termasuk seperti kita nggak mau lihat aurat dia ketika dia hidup, maka ketika meninggal pun kita nggak boleh lihat. Makanya memandikannya kan pasti kita dari balik selimut. Para Pak Amil kan mandikan jenazah itu pasti, kalau saya ngobrol sama mereka pakai sarung tangan. Iya betul, mereka pakai sarung tangan. Yang kedua, mereka yang melihat itu hanya antara pusar dan lutut. Kalau ketika mereka menceboki atau mereka tidak lihat, hanya merasakan, memegang aja seperti itu, tidak langsung melihat. Nah, itu maksudnya itu. Tapi kalau jenazahnya jatuh badannya, apakah dia kesakitan? Ya enggak, karena ruhnya sudah keluar, enggak ada. Tapi kalau kita lecehkan, dia akan merasa itu. Nah, termasuk kita kan diharamkan juga duduk di atas kuburan Pak, termasuk kan, karena kan bukan dia, saya ketimpa, enggak. Sebagai penghormatan kepada dia itu, maka kita membuang sampah yang ada di kuburnya itu, kita tanami di situ. Itu sebetulnya sebagai penghargaan. Bukan berarti dia kalau kita cubit jasadnya dia juga di sana kesakitan. Tidak Pak, tidak ada seperti itu. Bahkan ada yang ngatain gini, kalau ada orang kecelakaan, ada darah di aspalnya, pakai jeruk nipis, itu pasti kesakitan. Itu aneh Pak, itu ada aja itu. Aduh, sakitnya enggak ada. Kalau ruh itu kalau udah pisah sama jasad, mau diapain itu pun jasadnya, dia nggak akan ngerasakan apa-apa. Karena ada sakit itu ketika ruh masih ada di dalam. Kecuali ada di bagian tertentu Pak ya, di bagian tertentu itu yang nggak bersambung dengan ruh, itu nggak sakit. Kayak kuku kan, kalau udah keluar dari batas, potong sakit nggak Pak? Nggak, karena dia udah keluar dari zona ruh. Sama dengan rambut ini. Rambut ini kan dia tidak terikat dengan ruh, sehingga mau kita gunting bagaimanapun kita nggak sakit itu. Nah, kalau gigi Pak itu sangat sambung Pak dengan ruh itu. Kalau dicabut sakit itu. Baik, gitu. Ada lagi Ya. Di mana kita bisa membedakan bahwa suatu hadis itu adalah
himbauan, dan satu lagi hadis adalah sesuatu yang harus diikuti atau wajib. Seperti misalkan kemarin saya lihat di Facebook itu, karena untuk membedakan dengan Yahudi, itu saya loh, ini kok aneh banget sih. Memang benar hadisnya, cuman kok pemahamannya seperti itu gitu loh. Ya. Pertama, kalau kita tahu dalam Al-Quran atau hadis ada perintah. Nah, perintah itu ada yang perintah wajib, ada yang perintah sunnah, ada yang perintah boleh. Bagaimana cara membedakannya? Satu, aslinya perintah itu adalah wajib. Setiap kita lihat Al-Quran atau hadis tentang perintah, itu kita hukumi adalah wajib. Sampai kita akhirnya menemukan, loh, ternyata ada perilaku Nabi yang tidak melakukan itu. Oh, berarti itu baru disebut perintahnya adalah perintah sunnah. Contohnya, kata Nabi, jadikanlah, itu perintah Pak, jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malammu. Nah, gitu, perintah itu. Oh ya, wajib. Berarti witir itu harus jadi penutup. Ternyata ditemukan di hadis lain, Nabi pernah setelah sholat witir, Nabi tidur, Nabi sholat lagi. Oh, berarti perintah itu sebaiknya, gitu. Satu Pak, itu ya, itu contohnya. Atau kadang-kadang Nabi katakan, beginilah, tapi kalau kalian nggak ini, nggak apa-apa. Nah, itu berarti perintahnya itu adalah sunnah. Atau perintah itu datang setelah pengharaman. Perintah itu datang setelah pengharaman. Wah, gimana itu? Misalnya, apabila idza nudiya li sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diazankan, dipanggilkan sholat Jumat, berangkatlah ke masjid, tinggalkanlah jual beli. Kan haram Pak, kan pengharaman. Nah, terus fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai sholat, fantashiru, bertebaranlah di muka bumi. Wajib Pak? Wajib nggak Pak? Habis sholat Jumat kita bertebaran, wajib nggak? Enggak. Itu apa berarti? Perintahnya apa berarti? Silahkan mau buka toko kembali, gitu. Berarti perintah itu maknanya apa? Mubah. Maka diartikan silahkan. Kalau semua perintah kita artikan wajib Pak, berarti habis sholat Jumat wajib buka toko itu. Wajib bekerja itu. Enggak. Nah, contoh lagi ketika haji kita dilarang apa? Berburu kan? Wa idza halaltum fasqadu. Bagi kalian yang sudah pakai kain ihram, sudah pasang niat haji, nawaitul hajjah, diharamkan berburu tuh binatang. Tak boleh bunuh belalang, bunuh merpati, enggak boleh, haram. Tapi Allah bilang, wa idza halaltum, kalau kalian sudah tahallul, sudah selesai dari Arafah, sudah melontar jumroh Aqabah, sudah potong rambut, silahkan berburu. Nah, berarti apa? Habis tahallul nyari buru? Enggak. Kalau mau yang berburu ya monggo, silahkan, gitu. Itu perintah Pak, makanya. Nah, sama juga dengan larangan. Larangan itu ada yang larangan itu berarti haram, berarti harus ditinggalkan. Tapi ada larangan yang bermakna lebih baik jangan. Itu yang kita sebut dengan makruh. Nah, makanya aku kadang-kadang mengatakan fala junaha, enggak apa-apa kalau kalian tinggalkan, enggak apa-apa kalau kalian kerjakan. Nah, itu Pak, itulah fleksibelnya hukum Islam itu sampai menjadi 5 itu seperti itu. Tapi aslinya setiap perintah adalah wajib, setiap larangan adalah haram, sampai kita menemukan dalil lain, ayat lain, tanda lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bukan wajib, larangan itu bukan haram, tapi perintah itu adalah sunnah atau larangan itu adalah makruh. Kalau kita nggak menemukan tanda-tanda, maka hukumi dia adalah wajib atau haram. Gitu Pak, dalam ilmu usul fikih dibahasnya itu seperti itu. Ada banyak tanda-tandanya seperti itu. Baik. Ada lagi Pak? Nah, satu lagi tadi Ustadz bilang jamak qasar 16 farsah. Itu setahu saya hanya qasar aja ya, Tat. Kalau jamaknya nggak termasuk ya? Iya. Kalau madzhab Imam Syafi'i jamak sama qasar sama jarak safarnya. 16 farsah, 4 burud, 2 marhalah. Tapi di mazhab lain betul. Di mazhab lain itu hanya itu hanya qasar. Kalau jamak bisa lebih dekat. Tidak sampai 80. Mazhab lain ya Pak. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak sama.
antara jamak dan qasar itu jaraknya sama kalau untuk safar. Tapi mazhab lain enggak Pak. Mazhab lain ada yang malah lebih dekat. Tidak harus ada satu marhalah. 40 km udah bisa kita menjamak saja, tapi tidak mengqasar. Tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i, jamak dan qasar harus 16 farsakh, harus 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau hitungan dulu naik unta Pak 1 hari. Kalau perjalanan naik unta itu 1 hari. Tuh, itu hitungannya. Tapi kalau dikonversi kilometer, ya sekitar 80-an, hampir 81, enggak sampai 81, hampir 81. Seperti itu Pak. Ya, lanjut. Ada lagi? Siap. Mengenai penumpukan jenazah, umpamanya satu keluarga, ayah meninggal duluan, beberapa tahun kemudian si ibu meninggal, lalu ada penumpukan. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ada apa Pak? Jenazah yang ditumpuk, Ustaz. Iya, iya. Di satu kuburan ya Pak? Boleh, selama tadi dibuat jarak. Dibuat jarak, misalnya ini satu kuburan, ini jenazah pertama, dibikin jarak, ini jenazah yang kedua. Boleh kan Pak itu? Ya, bukan ditumpuk. Nggak boleh. Berarti kena ya Pak, begini ya? Kena ya dua jenazah ya? Nggak boleh. Maka iya, itu pun zaman Nabi karena terjadi penguburan massal. Kalau normal harusnya dipisah, satu lubang ya satu jenazah. Nah, tapi kalaupun mau karena itu banyak boleh, tapi dibikinlah jarak. Kalaupun dibikin nimpa ada bikin jarak. Kayak tadi kalau di sana kan di sini Pak, 1 ada jarak, 2 dia kayak panggang roti, gitu Pak dia. Nah, jadi nggak nyentuh langsung. Itu Pak. Oh, kalau jenazah 1, kemudian ini tanah, kemudian jenazah 2, itu boleh? Iya itu. Oh. Itu yang saya bilang di jarak. Boset boleh. Itu boleh Pak kalau waktunya berjarak yang jauh. Iya. Waktunya. Kalau begini kan ketinggiannya kan sudah ada ketentuan. Iya. Dan kemungkinan kan enggak dia di atas jauh dari tanah. Iya. Yang penting kan bau jenazah tidak tercium ya Pak. Dan tidak dijangkau oleh binatang buas. Boleh. Tidak ada masalah. Oh, yang tidak boleh itu nyampur berdekatan ya Tan? Iya, menyampur satu. Terjadi itu untuk penguburan pertama Pak, kecuali kalau hancur ya Pak, sudah hancur tulang yang pertama itu sudah hancur, silakan. Di Arab Saudi sendiri kan pembongkaran itu Pak, kalau 7 tahun bongkar, sudah tinggal tulang belulang, rambut, ambil rambutnya, buang ke tempat khusus, ganti jenazah baru, nggak apa-apa. Tapi kalau masih utuh, masih tulang-tulang, masih daging itu nggak boleh. Tapi kalau udah hancur ya Pak, udah hancur kan. Kalau di Indonesia, kalau menurut saya susah Pak jenazah itu hancurnya. Kalau Arab Saudi itu panas tuh hancur biasanya. Kalau udah hancur, apalagi jaraknya udah 20 tahun boleh, nggak ada masalah, tinggal diganti, taruh. Nah, tapi kalau baru 2-3 tahun belum itu. Kalaupun mau seperti itu ya bikin sekat jarak. Lebih baik bikin lubang sendiri harus. Lebih baiknya seperti itu. Berikut. Ya ada Pak? Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillahi wa ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa yusbatu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqina wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina. Allahumma arzuqna mahabbatal mu'ab wa mahabbatal ulama. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa husni bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqati wa mu'afata minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.